hal-hal yang membatalkan puasa itu ada yang hissiyah dan ada yang ma'nawiyah. Yang hissiyah contohnya apa? Yang hissiyah contoh dari pembatal puasa, apa yang harus kita tahan supaya kita dikatakan sebagai orang yang berpuasa, yang tidak boleh kita lakukan saat kita puasa, apa saja jamaah? Ini karena pembahasan yang sudah biasa saya kira, jadi kita murojaah ya, mengulang pembahasan yang sudah pernah kita pelajari berkali-kali, sehingga mungkin ya, kita akan sambil bertanya jawab gitu. Kira-kira apa saja pembatal puasa? Apa kira-kira? Ada yang boleh menyebutkan? Makan, minum, terus makan, minum, terus sudah. Berhubungan suami istri di siang hari. Apa lagi? Apa? Hah? Oh iya, itu sudah. Hah? Kalau infus bagaimana infus? Hah? Ya, atau yang dihukumi makan atau dihukumi minum, yang fungsinya itu seperti makan dan minum, sehingga meskipun dia tidak makan dan minum tapi dia kuat, meskipun dimasukkannya tidak lewat mulut. Kalau infus lewat mana? Tidak lewat apa? Mulut. Nah, tapi dia fungsinya seperti makan dan minum. Atau yang bukan makan, bukan minum, ya, tidak dihukumi makan, tidak dihukumi minum, tapi lewat tempat makan, lewat jalur makan, lewat jalur minum. Padahal bukan makan dan bukan minum, dia fungsinya sebagai obat pusing misalnya, tapi lewat mana? Lewat mulut. Lewat jalur makan apa tidak itu? Lewat jalur makan, maka dia juga membatal, meskipun bukan makanan ya, atau bukan minuman, tapi dia dimasukkan lewat jalur makan, lewat jalur minum, meskipun bukan makanan, batal puasanya. Jadi yang membatalkan puasa makan, minum, atau yang memiliki hukum makan dan hukum minum meskipun tidak melalui jalur makan dan tidak melalui jalur minum, dan yang bukan berfungsi sebagai makanan tapi masuknya lewat jalur makan dan jalur minum. Bisa dipahami apa tidak ini? Ya, nanti kalau tidak jelas kita diskusikan. Kemudian jamaah hormati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita pahami juga di sana ada pembatal yang hissiyah, yang maknawiyah, pembatal yang maknawiyah, yaitu pembatal pahala. Ini yang harus kita pahami juga. Ada pembatal yang sifatnya maknawiyah, artinya bisa membatalkan pahalanya, bisa hilang, tidak dapat pahala sama sekali, atau pahalanya tidak sempurna. Bisa dipahami? Bukan makan nasi, bukan makan roti, bukan makan daging kambing, daging ayam, tapi makan daging saudaranya. Ya, dengan apa? Ghibah, namimah, atau yang lainnya. Ini apa? Bisa membatalkan pahalanya. Oleh karena itu ini harus kita pahami. Jadi puasa itu bukan sekedar menahan diri dari yang membatalkan puasa secara hissiyah, tapi dari yang maknawiyah. Bahkan kalau secara hissiyah itu hanya diharamkan saat kita puasa. Makan, minum itu kan tidak boleh saat puasa saja. Kalau tidak puasa boleh apa tidak makan dan minum? Boleh. Tetapi
yang secara maknawiyah, ghibah, namimah, dusta, berbuat zalim, itu bukan hanya saat puasa. Itu memang tidak boleh selama hidup kita. Tidak boleh selama hidup kita melakukan kezaliman. Tidak boleh selama hidup kita berdusta, ghibah, namimah, tidak boleh. Apalagi saat puasa gitu. Jangan malah dibalik. Yang boleh jadi tidak boleh, yang tidak boleh jadi boleh. Yang asalnya tidak boleh, yang asalnya boleh memang jadi tidak boleh. Tapi ada yang asalnya memang tidak boleh, maka itu lebih-lebih lagi tidak boleh dilakukan selama umur kita. Ya. Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi atau laisa hadduhu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi orang yang berpuasa tidak mendapatkan bagian apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Jadi puasa cuma dapat lapar dan dahaga saja. Apakah puasanya harus diulang? Tidak diulang karena puasanya sah. Tetapi pahalanya yang dia tidak dapatkan. Nas'alullah salama. Ini harus kita fahami. Dalam hadis yang lainnya, man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu aw syarabahu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan amalan maksiat, maka Allah tidak akan membalas apa yang telah dia tinggalkan dari makan dan minumnya.